Dewa Obat Terkuat. Bab 225. Malam yang hening. Hidupnya sama keesokan harinya. Lin Yi bangun, sarapan bersama Ye Qiansui, dan menyuruhnya bekerja. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak banyak bicara, namun suasananya jelas berbeda dari sebelumnya. Ye Qiansui bahkan menyenandungkan sebuah lagu dengan gembira. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama 6 tahun terakhir. Jelas, dia dalam suasana hati yang baik, santai dan tanpa tekanan, tetapi ini membuat Lin Yi merasa sedikit stres. Dia ingin membuka mulut beberapa kali untuk mengatakan sesuatu dan memperjelas, tetapi dia tidak pernah berani berbicara. Dia takut Ye Qiansui akan marah dan merasa bahwa dia berbohong padanya. Bagaimana bisa seorang wanita menebak pikirannya dengan akurat? Lin Yi tidak berbicara sampai mobil melaju ke grup Y. Dia melihat Ye Qiansui naik ke atas, mengetahui bahwa dia tidak berbicara hari ini dan akan sulit untuk berbicara lagi di masa depan. Biarkan Si Han yang bicara. Lin Yi berkata. Sangat tepat bagi Ye Si Han untuk membantu masalah seperti ini, terutama karena dia sudah memberitahu Ye Si Han terakhir kali, tapi itu tidak berhasil. Pada saat yang sama, orang-orang yang Rong telah pergi ke ibu kota provinsi, perusahaan Su Huan, Zixingco Ltd. Di kantor manajer umum, Su Huan sedang duduk di sana. Dia datang lebih awal dan sedang menunggu orang-orang yang Rong untuk menyerahkannya. Tuan Su, orang-orang yang diatur oleh Tuan yang ada di sini. Sekretaris masuk ke kantor dan berkata. Su Huan membuang puntung rokoknya, menyipitkan matanya, dan mencibir, ini masih terlalu pagi. Dia menunjukkan senyuman aneh dan berdiri, ayo kita temui petugas perbatasan ini. Su Huan keluar dari kantor dan melihat Zhang Chong, pria yang diutus oleh Yang Rong, berjalan keluar dari lift. Selamat datang, Tuan Zhang. Su Huan mengambil inisiatif dan berjabat tangan dengan Zhang Chong dengan antusias. Saya tidak menyangka Tuan Zhang akan datang sepagi ini. Apakah Tuan Yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Tuan Yang selalu takut kalau Tuan Su tidak akan bisa menunggu. Zhang Chong tersenyum dan berkata. Dia adalah tangan kanan Yang Rong. Dia telah bersama Yang Rong selama hampir 10 tahun. Dia bertanggung jawab atas sebagian besar industri Yang Rong dan telah mendapatkan kepercayaan Yang Rong. Zhang Chong sangat menantikan kesempatan untuk datang ke ibu kota provinsi dan memperluas wilayahnya. Terutama, bisa memamerkan kemampuannya di depan Lin Yi adalah suatu kehormatan baginya. Pertama kali bertemu Lin Yi, dia terkesan dengan kekuatan Lin Yi. Keduanya berjabat tangan, dan wajah Su Huan sedikit berkedut. Tuan yang bersedia membeli saham saya. Tentu saja saya tidak keberatan. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan ini memang sangat melelahkan. Alangkah baiknya jika pensiun dini. Su Huan berkata, bagaimanapun, saya tidak yakin apakah perusahaan ini akan dapat beroperasi untuk waktu yang lama, jadi saya tidak akan menanggung akibatnya. Jelas ada sesuatu dalam kata-katanya. Zhang Chong mendengarnya tapi tidak mengatakannya. Kalau begitu, mari kita bahas formalitasnya sekarang. Zhang Chong menaikkan kacamatanya dan terlihat sangat anggun. Bagus. Su Huan tidak mempermalukan Zhang Chong, juga tidak sengaja menimbulkan masalah baginya. Semua prosedur serah terima ditangani dengan sangat lancar. Zhang Chong bahkan sedikit terkejut dengan antusiasme dan inisiatif Su Huan. Setelah stempel, penandatanganan, dan sidik jari, semua prosedur hukum telah diselesaikan. Su Huan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan Zixing. Hei, ini sudah berakhir. Su Huan tampak lega, dia menghela nafas panjang dan berjabat tangan dengan Zhang Chong. Tuan Zhang, perusahaan ini akan berada di tangan Anda mulai sekarang. Saya harap Anda dapat memimpin semua orang dan berkembang lebih baik. Terima kasih, Tuan Su, saya akan melakukannya. Kata Zhang Chong. Oke, kalau begitu tidak ada yang salah denganku. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Su Huan. Setelah mengatakan ini, dia tidak berniat pergi. Tuan Su. Zhang Chong tidak mengerti apa yang dimaksud Su Huan. Karena formalitas telah selesai, Su Huan boleh pergi. Tidak apa-apa, aku menunggu beberapa teman. Segera setelah dia selesai berbicara, Kepala Departemen Pemasaran keluar dengan surat pengunduran diri di tangannya dan meletakkannya di depan Zhang Chong. Tuan Zhang, ini surat pengunduran diri saya. Saya harap Anda menyetujuinya. Dia tidak mengatakan mengapa dia pergi, atau mengapa dia mengundurkan diri saat ini. Melihat ekspresi terkejut Zhang Chong, Su Huan merasa sedikit bangga, menepuk kaki Erlang, dan hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu kepala departemen pemasaran?
Zhang Chong bertanya, apakah kamu akan mengundurkan diri? Bagus. Kepala Departemen Pemasaran mengangkat kepalanya sedikit, dan jelas ada sedikit arogansi di wajahnya. Dia sendiri mendukung 2/3 bisnis pemasaran perusahaan Zixing. Begitu dia pergi, setengah dari perusahaannya akan bangkrut. Ini adalah sebuah kejutan yang membuat Zhang Chong lengah. Tentu saja, ini adalah ide Su Huan. Zhang Chong hanya mengangguk, mengangkat kacamatanya seperti biasa, dan menunjukkan senyuman tipis. Tidak ada sedikit pun kemarahan atau ketidakpuasan sama sekali. Oke, ada masa depan yang lebih baik. Tuan Yang dan saya berharap Anda baik-baik saja. Sekarang giliran Su Huan dan supervisornya yang tercengang. Namun sebelum mereka dapat berbicara, Zhang Chong langsung melambai kepada sekretarisnya dan berkata, lakukan prosedur pengunduran diri untuknya dan buat prosedurnya sesederhana mungkin sehingga dia dapat segera pergi. Petik 2. Su Huan tertegun. Dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Supervisor itu bahkan lebih terkejut. Dia melirik ke arah Su Huan dan melihat bahwa Su Huan memiliki ekspresi yang sama mengancam akan mengundurkan diri. Saya langsung setuju. Sekarang meskipun dia ingin menyimpannya, dia tidak punya kesempatan. Su Huan mengertakkan gigi dan menoleh untuk melihat orang-orang di kerumunan. Segera, 3 orang lainnya berdiri. Mereka semua adalah kepala departemen. Mereka semua memegang surat pengunduran diri di tangan dan berjalan ke arah Zhang Chong. Kalau begitu mari kita lakukan prosedur pengunduran diri bersama-sama. Zhang Chong memandang beberapa orang tanpa berkata apa-apa, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Su Huan mendengus dalam hatinya. Ingin membunuh ayam untuk menakuti monyet. Tulang punggung perusahaan ini adalah semua orang saya. Jika Anda ingin membunuh mereka, bunuh mereka semua. Suasana seketika menjadi sedikit tegang. Tidak ada yang menyangka bahwa begitu banyak supervisor akan mengundurkan diri pada saat yang sama ketika perusahaan baru saja menyelesaikan pengalihan kekuasaan. Ini jelas merupakan disinsentif bagi pendatang baru Zhang Chong dan Yang Rong di belakangnya. Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama. Zhang Chong masih berkata dengan tenang. Dalam sekejap, udara sepertinya telah memadat, dan suasananya sangat sunyi hingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Apa? Zhang Chong langsung setuju lagi. Ini adalah tulang punggung dan tulang punggung perusahaan. Jika mereka mengundurkan diri, perusahaan akan langsung bangkrut. Apakah Yang Rong tidak mengetahuinya di belakangnya? Zhang Chong mengabaikan tatapan rumit Su Huan, mengeluarkan pena dan langsung menandatanganinya, mengangkat kepalanya dan berkata, siapa lagi yang ingin mengundurkan diri? Mari kita berkumpul hari ini. Dengan keras, 5 atau 6 orang keluar dan mengeluarkan surat pengunduran diri mereka tanpa ragu-ragu dan menandatangani serta menyetujuinya bahkan tanpa mengajukan pertanyaan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua supervisor dan karyawan kunci seluruh perusahaan disetujui untuk mengundurkan diri. Wow! Su Huan berdiri, wajahnya jelek, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jelas sekali, pemandangan ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Tuan Zhang, apa maksudmu? Dia bertanya dengan wajah pucat. Oh, tidak apa-apa. Saya harus berterima kasih kepada Tuan Su atas bantuannya, kalau tidak saya harus mengeluarkan energi untuk membersihkannya. Senang sekali mereka bisa mengambil inisiatif. Zhang Chong berkata dengan tenang. Bab 226. Mendengar ini, Su Huan tertegun sejenak, merasa seperti kepalan tangan mengenai kapas. Dia merasa sedang dipermainkan, dan bermain keras. Wajah itu langsung memerah. Zhang Chong sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Dia bahkan membuat keputusan sejak awal. Tuan Zhang, sangat melelahkan untuk bertahan. Su Huan tersenyum tetapi berkata, tanpa para elit kunci ini, apa yang dapat Anda lakukan dengan perusahaan ini? Bang. Zhang Chong tidak berkata apa-apa, dia hanya mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di tangga. 6 atau 7 orang keluar dari tangga, semuanya berpenampilan mengesankan. Dilihat dari momentumnya, itu tidak sederhana sama sekali. Su Huan mendongak, wajahnya penuh keterkejutan. Orang-orang inilah yang akan menggantikan mereka. Zhang Chong menghitung jumlah orang saat dia berbicara, 1, 2, 3. 7, tepat 7 posisi. Sepertinya saya benar. Mendengar ini, wajah Su Huan menjadi lebih gelap. Bahkan jumlah penggantian yang diharapkan. Jumlah orangnya tidak buruk sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Chong telah mengetahui apa yang ingin dia lakukan dan telah menyiapkan tindakan pencegahan. Dia pikir dia bisa melihat Zhang Chong dalam rasa malu, panik dan tidak berdaya,
tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa badut saat ini adalah dia sendiri. Su Huan menggerakkan bibirnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mendengus dan mencibir, Yang Rong sangat pandai dalam hal itu. Tapi jangan lupa, perusahaan Zixing adalah perusahaan penjualan, dan semua pelanggan ada di tangan saya. Saya akan lihat apa yang Anda lakukan. Saat ini, dia tidak ingin lagi menutupinya, dan langsung menembus lapisan terakhir kertas jendela. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Su Huan langsung membawa orang-orang itu pergi. Kantor masih sepi. Karyawan yang tersisa tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tulang punggung elit itu pergi, dan orang baru yang bertanggung jawab membawa beberapa eksekutif senior dan langsung terjun payung. Setelah beberapa saat, kantor menjadi berisik. Para karyawan ini tidak tahu seperti apa masa depan mereka, apalagi apakah merekalah yang akan keluar berikutnya. Setiap orang. Zhang Chong mengulurkan tangannya dan menekan, harap diam. Kantor menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada wajah Zhang Chong. Saya hanya pekerja paruh waktu. Zhang Chong membuka mulutnya dan mengucapkan kalimat pertama, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa bos baru Anda jauh lebih baik daripada bos sebelumnya. Dia memintaku untuk membawakanmu hadiah pertama. Mulai bulan ini, gaji setiap orang akan meningkat sebesar 30%. Ini adalah kalimat keduanya yang langsung membuat semua orang di kantor heboh. Peningkatan 30%. Peningkatan ini terlalu besar. Mereka diperlakukan jauh lebih baik daripada perusahaan lain, bahkan ketika Su Huan adalah penanggung jawabnya. Di samping itu, Zhang Chong tersenyum dan meminta semua orang untuk tenang, ini baru permulaan. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh di masa depan bergantung pada usaha setiap orang. Bos kami tidak pernah mencoba membuat kuenya lebih besar. Saya harap semua orang bisa menyaksikannya bersama. Setelah itu, kantor kembali heboh. Peningkatan 30% hanyalah permulaan. Mungkinkah orang yang mengakuisisi perusahaan ini benar-benar tidak kekurangan uang dan berani menaikkan gaji seperti ini ketika semua sumber daya pelanggan perusahaan diambil oleh Su Huan, atau hanya untuk menenangkan hati masyarakat? Tuan Zhang, siapa bos kami? Bisakah Anda mengungkapkannya? Ya, siapa bos yang kuat? Kamu selalu bisa mengungkapkannya sedikit. Dengan begitu banyak orang di perusahaan dan kenaikan 30%, bukankah perusahaan akan mendapat banyak tekanan? Mereka bergegas menanyakan serangkaian pertanyaan satu persatu. Zhang Chong mengangguk, dengan sangat sabar. Saya tidak bisa memberitahu Anda identitas bosnya sekarang. Jika waktunya tepat, Anda akan tahu. Yang bisa saya katakan adalah apa yang bisa Anda dapatkan di masa depan akan lebih banyak daripada apa yang Anda dapatkan hari ini. Ini kata-kata asli bos. Saya bertanggung jawab menyampaikannya. Mereka yang percaya bisa bertahan dan menantikan hari ini. Mereka yang tidak percaya juga bisa pergi. Kami sangat bebas. Zhang Chong sama sekali tidak peduli apakah seseorang akan pergi karena keraguan. Yang Rong telah memberitahunya bahwa tidak masalah meskipun perusahaan itu hanyalah cangkang kosong. Karena bagi Ye, dia hanya membutuhkan cangkang, namun Zhang Chong berharap cangkang ini lebih bermanfaat bagi Ye. Setelah itu, dia meminta seluruh pegawai menentukan pilihannya masing-masing. Jika tetap ingin mengundurkan diri dan keluar, tulis saja surat pengunduran diri dan berikan kepada sekretaris. Beberapa eksekutif senior lainnya dengan cepat mulai bekerja dan membereskan seluruh rekening dan bisnis perusahaan Zixing dari awal, seolah-olah itu adalah perusahaan yang baru didirikan. Profesionalisme dan kemampuan mereka yang kuat mengejutkan banyak karyawan. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Jelas sekali, mereka jauh lebih kuat daripada para eksekutif yang dilatih Su Huan sebelumnya, dan level mereka sangat berbeda. Mereka merasa bahwa meskipun perusahaan saat ini sedang tegang, tampaknya perusahaan tersebut telah digantikan dengan darah yang lebih segar dan tulang yang lebih kuat. Dan, otak yang lebih cerdas. Kalaupun berjudi, mereka pasti bisa mencobanya. Toh mereka hanya karyawan. Kalau bekerja di perusahaan lain, mereka tetap mendapat gaji. Bagaimana bisa ada harapan yang bisa memberi mereka harapan? Tidak ada yang mengundurkan diri. Seperti yang dipikirkan Zhang Chong, dia naik dari bawah selangkah demi selangkah. Dia tahu betul apa yang paling dibutuhkan oleh karyawan di bawah. Tuan Yang, semuanya sudah selesai. Perusahaan penjualan Zixing telah mengganti stafnya. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan kembali pelanggannya. Zhang Chong menelepon Yang Rong di kantor untuk melaporkan situasinya. Saya yakin, tapi saya memerlukan izin. Silakan saja dan lakukan itu. Di ujung lain telepon, itu adalah suara Lin Yi.
Zhang Chong segera berdiri dan sikapnya menjadi semakin hormat, Tuan Lin. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada batasan atas wewenang. Jika kamu membutuhkan dana, pergilah ke Laoyang. Aku telah memberikan beberapa ratus juta di tangannya. Suara Lin Yi terdengar lagi, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan di lengan, membuat Zhang Chong langsung penuh percaya diri. Kamu baik-baik saja, saya optimis tentang kamu. Ini jelas merupakan hadiah terbaik. Zhang Chong menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia sepertinya telah mendengar bahwa Xiao Dao dan yang lainnya selama ini tidak pernah dipuji oleh Lin Yi, tetapi sering dimarahi. Tapi ini pertama kalinya dia menelepon Lin Yi, dan dia dipuji. Yakinlah, Tuan Lin, saya tidak akan mengecewakan Anda. Zhang Chong berkata dengan serius. Setelah menutup telepon, Zhang Chong mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Sangat menyenangkan dipuji oleh orang kuat seperti Lin Yi. Bertarung. Zhang Chong menyemangati dirinya sendiri. Di ujung lain telepon, Lin Yi dengan lembut meniupkan udara panas teh. Kamu sangat beruntung telah menemukan ahli bisnis seperti Zhang Chong. Saya menyerahkan semua properti saya kepadanya. Dia memang sangat berkuasa. Jika dia tidak memiliki latar belakang, dia seharusnya mendapat tempat di pasar sekarang. Yang Rong menghela nafas dan memandang Lin Yi. Bagi seorang anak dari keluarga pedesaan, dianggap sangat baik bisa bertahan hingga hari ini. Namun sekarang, Yang Rong tahu bahwa Zhang Chong pasti akan terbang ke angkasa di masa depan. Karena sekarang, seperti dirinya, dia telah bertemu dengan orang yang mulia dan memiliki latar belakang yang paling berkuasa. Bersambung.